Halo semuanya, perkenalkan aku dengan Doksan, seorang dokter yang cinta investasi, terutama kripto. Ya, di sini kita akan membahas Bitcoin DAM 108K. Kita panen di Oktober 2025. Ini entah eh, pertengahan atau akhir ya guys ya. Seharusnya kalau misalkan akhir itu juga bagus. Yang penting kita akan pump ya di Oktober 2025. Oke, berbagai informasi yang disampaikan di dalam sini merupakan analisa aku pribadi ya, bukan acuan dalam membeli maupun menjual. Oke, seperti biasa ya, kripto ya. Kita kalau misalkan udah masuk ke kripto, kita nggak boleh keluar lagi ya guys ya. Jadi kita jangan latah ya, jangan latah. Kita sekali masuk ya udah, kita masuk ke labirin yang sangat susah ini ya guys ya. Kita masuk seperti ya ini ya, contohnya seperti gambarnya ini. Masuk ke labirin dan kita menyelesaikannya sendiri sampai kita mengetahui mana cara yang terbaik untuk investasi di kripto ya. Di sini ada tulisannya warning, once in never out. Oke, nextnya. Oke, kita harus melihat ya di sini Bitcoin turun ke 108K itu apakah kita harus panik ya? Jawabannya adalah tidak ya. Kenapa tidak panik? Karena kita harus melihat di sini ya. Harga dolar atau indeks di XY ya, indeks di SY itu dia terus menurun guys ya, dan kita sudah mencapai hampir di titik supportnya ini ya guys ya. Oke, kita lihat bull market siklus ketiga ya, tahun 2020-2021. Di sini nilai dolar atau DXY ya, itu menurun drastis ya. Dia membentuk seperti kurva seperti ini. Membentuk seperti kurva seperti ini ya, tandanya dia bull market ya guys ya. Bull marketnya cukup lama guys ya. Kenapa? Karena cetak uangnya sangat masif pada saat era COVID ya. Apakah kita akan mungkin seperti ini ya? Seharusnya ya tidak semasif ini ya. Kenapa? Karena pencetakan uangnya nggak sebesar era COVID ya. Bisa saja kita cuman segini aja guys ya. Cuman bull market sedikit gitu aja. Karena pencetakan uangnya beda ya. Bull market siklus keempat itu jelas berbeda dengan siklus yang ketiga. Karena percetakan uangnya itu juga berbeda guys ya. Di sini indeks dolarnya menurun. Apakah indeks dolarnya sekarang itu akan turun? Jawabannya pasti iya ya guys ya, pasti iya. Nanti akan dijelaskan. Ya di sini bull market, ya seharusnya di sini juga terjadi bull market. Cuman di sini sisanya cuman 3 bulan aja ya guys ya, 3 bulan. Kok ini kan sudah tahunan ya guys ya, tahunan. 2020 sampai 2021 ini lama banget di sini. Ini kenyang ya guys ya. Kalau misalkan kita investasi kripto di siklus yang sebelumnya. Oke. Jadi kita apakah akan mengalami hal seperti ini? Pasti ya guys ya. Karena indeks dolar harus diturunkan ya untuk apa guys? Untuk impor ya, impor ekspor di negara US itu biar bisa lebih murah ya. Oke. DXY atau dolar Amerika. Nilai dolar Amerika harus melemah ya jika ingin melihat alt season yang sebenarnya. Jadi yang sebelum-sebelumnya alt seasonnya tuh masih mini alt season ya guys ya. Harga dolar yang melemah menandakan kalau terjadi era easy money ya. Dolar yang tidak berharga mengakibatkan para orang kaya untuk menyelamatkan nilai uang mereka dengan cara membeli aset high risk seperti Bitcoin dan juga kripto. Bisa juga saham US, bisa juga saham negara-negara lain ya guys ya. Gitu. Jadi di sini para orang kaya, para orang pintar ya, dia nggak mau nilai uangnya, nilai dolarnya ya, itu tergerus oleh nilai dolarnya yang melemah ya. Inflasi juga naik, dolarnya juga turun ya. Makanya ya mereka membeli aset yang beresiko ya. Suku bunga juga turun, akhirnya mereka membeli aset yang beresiko ya. Nggak mungkin atau nggak ada ceritanya ya pada saat indeks dolar ini melemah ya. Kemudian harga aset beresiko itu turun, nggak mungkin ya guys ya, nggak mungkin ya. Kenapa ya? Karena pada saat turun ya, orang kaya itu nggak mau ya nilai uangnya, dolarnya itu turun. Jadi mereka membeli asetnya ya, membeli aset yang high risk ya dengan tujuan ingin mengalahkan penurunan mata uangnya gitu ya. Pertanyaannya apakah dolar akan melemah ya? Bisa saya katakan dengan pasti itu iya ya. Kenapa kok begitu, Dok? Kenapa kok bisa yakin begitu? Jawabannya karena efek tenaga kerja di Amerika itu sangat rendah ya guys ya. Jadi pengangguran di Amerika, di Konoha itu juga sama ya. Itu adalah sangat rendah ya. Lapangan pekerjaannya rendah, banyak orang yang nganggur ya. Dan akan dilakukan rate cut sebanyak 2 kali lagi di tahun 2025 ya. Salah satu cara untuk menaikkan lapangan kerja ya, indeks lapangan kerja, banyak orang yang
memperoleh pekerjaan adalah dengan menumbuhkan sektor industri padat karya ya, seperti di Amerika ya. Itu harus menumbuhkan sektor padat karyanya. Cara menumbuhkan sektor industri padat karya adalah dengan cara mencetak uang besar-besaran dan dilakukan red cut ya guys ya. Kalau misalkan red cut dilakukan, industri padat karya juga udah oke ya. Akhirnya ya ekonomi naik ya, akhirnya kripto juga naik ya. Kemudian Trump juga mendukung ya kebijakan ini dan sengaja ingin menurunkan nilai dolarnya dengan tujuan murah dalam berdagang ekspor dan importnya. Walaupun kebijakan ini selalu dijegal ya oleh kakek Jerome ya. Jadi pasti indeks dolar ini akan melemah ya. Kalau indeks dolar melemah ya, aset berisiko akan naik ya. Jadi kita jangan khawatir. Oke, kemudian yang kedua apa dok? Yang kedua adalah rate cut, pemotongan suku bunga ya. Bisa kita lihat tanggal 29 Oktober ya 2025, rate cut-nya ya untuk persentasenya probabilitasnya 89% ya. Itu sangat gede sekali dan bisa dianggap sudah pasti ya guys ya. Oke, kita bisa melihat dari sini ya. Ini tanggal 29 bulan 10 dan juga tanggal 10 bulan 12. Di sini 87 ya persen, kemudian 61,9% ya. Jadi ini ya sama ya. 87, 89 karena ini untuk persentasenya selalu bergerak ya guys ya. Oke, kemudian sentimen 2 kali rate cut ya. Ini kan 2 kali rate cut. 2 kali rate cut lagi kapan dok? Ya, di tanggal 29 Oktober dan juga 10 Desember. 2 kali rate cut atau pemotongan suku bunga menurutku pribadi sudah sangat cukup ya. Sudah cukup banget ya untuk membuat aset berisiko seperti kripto sangat bullish di akhir tahun 2025. Jadi ini sudah cukup ya guys ya. Tetap sama ya untuk tesisku ya, tahun 2026 akan terjadi bear market. Kenapa dok terjadi bear market? Karena di tahun 2026 ya proyeksinya cuma dilakukan rate cut 1 kali doang ya. Itu bisa jadi menjadi ya katalis untuk terjadinya rate cut. Apalagi kalau nanti tenaga kerjanya itu nggak kunjung naik ya. Tapi kalau misalkan di tahun 2025 ini pasti masih bull market guys ya. Apalagi Q4 ya, Q4 itu kapan dok? Q4 itu adalah Oktober, November, Desember adalah tahun bullish ya dari kripto itu sendiri ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, Bitcoin return. Bitcoin quarterly return ya. Quarter 4 itu selalu tinggi ya guys ya. Selalu tinggi untuk persentase kenaikannya atau gainnya. Ya, tahun 2024 47%, 2023 56. Ini Bitcoin doang ya, Ya altcoinnya ya tambah naik ya guys ya. Oke, 2021 5%, 2020 nah ini emang anomali ya guys ya. 2020 ini dibanting kan soalnya, dibanting di ini ya, di Q1-nya. Kemudian cetak uang gede-gedean, akhirnya Q4-nya naik 168% guys ya. Untuk Bitcoin-nya ini tinggi banget ya guys ya. Oke, Q4 ya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Dari 12 tahun ya, dari tahun 2024 sampai tahun 2013 ya. Yang merah tuh cuma 4 doang guys, tuh 2, 3, 4. Dan itu adalah di bear market seharusnya ya, 2022 bear market juga. 19, 18 bear market. Oke, dalam 12 tahun cuma 4 kali merah, itu pun saat bear market. Berarti kemungkinan merah saat Q4 cuma 33% guys ya. Tapi kita harus lihat ya, waspada. Tahun 2021 ya, akhir bull run ya, Q4-nya itu cuma naik 5% ya guys ya. Cuma naik 5% dari Q3-nya. Ya, untuk Bitcoin. Berarti di sini topnya bisa di Desember, oke? Ya. Kita juga melihat bahwa monthly return ya di bulan Oktober dan November 2025 cenderung bagus ya. Seringkali kita jumpai bahwa Oktober dan November adalah puncak dari bull market ya guys ya. Jadi kita bisa menyimpulkan masih terdapat potensi kenaikan terakhir dari Bitcoin dan juga seluruh altcoin ya. Di sini Oktober, November, Desember ya. Oktober ini bagus ya guys ya, bagus semua ya. Cuma 2 kali dari tahun 2024 sampai 2013 cuman merah 2 kali doang guys ya. Bahkan saat bear market dia juga masih hijau ya. November juga gitu sama. 1, 2, 3, 4. 4 kali bulan yang merah di November. Oktober cuma 2 kali. Berarti Oktober, November adalah bulan terbaik ya dari returnnya si Bitcoin itu sendiri ya. Untuk September gimana dok? September adalah bulan terburuk memang ya. Makanya kita antisipasi kalau September terjadi penurunan ya berarti itu wajar ya. Sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan banyaknya merah di sini. Dan September itu ya
untuk rata-rata penurunannya adalah 3% ya. Kalau misalkan 3% dari bulan Agustus ya, karena ini kan mengacunya kan ke bulan sebelumnya ya. Agustus itu Bitcoin monthly close-nya itu di 108 ya guys ya, 108. Kalau misalkan minus 3% itu di sekitar 105k. Ya, jadi kita kalau misalkan mau berasumsi ya mentoknya di berapa untuk September, ya seharusnya di 105k ya untuk Bitcoin-nya ya, bisa juga nge-wick di sana. Oke. Nge-wick terus habis gitu Oktober November kita bullish lagi guys ya. Jadi jangan takut, kita tetap cicil beli atau serok ya. Oke, kita melihat yang ketiga adalah pasar saham US. Bagaimana pasar saham US ya? Pasar saham ya itu sudah all time high ya, S&P 500, Nasdaq ya. Nasdaq itu apa? Nasdaq itu adalah perusahaan teknologi ya. Kalau S&P 500 itu adalah perusahaan 500 terbaik dunia ya guys ya. Oke, di sana sudah all time high, Nasdaq sudah all time high. Kalau misalkan saham all time high, gimana caranya kripto bisa bearish guys ya? Kripto tidak mungkin bearish dan tidak bisa bearish jika pasar saham Amerika all time high terus menerus ya. Liquidity-nya pasti akan mengalir turun ke Bitcoin dan juga kripto juga ya. Jadi uangnya sekarang tuh di mana sih dok? Uangnya tuh masih di saham ya, saham Amerika. Kalau misalkan setelah pasar saham ini di take profit ya, pasti liquidity-nya akan turun ke Bitcoin dan juga kripto ya. Jadi kita harus paham ini. Saham US bullish ya, kripto nanti bullish ya. Kapan dok bullishnya nggak tahu kita ya. Pastinya Oktober November. Yang jelas PR kita cukup menunggu dan serok saat harga murah seperti sekarang ya. Seperti sekarang ini sudah murah ya, karena sudah fear ya. Bitcoin Fear and Greed Index sekarang sudah fear, kemarin sempat di angka 22 kalau nggak salah ya. Itu sudah sangat fear sekali ya. Jadi kita sudah bagus untuk melakukan serok ya guys ya. Oke, kemudian selanjutnya apa dok? Selanjutnya adalah emas dan juga gold ya. Bisa kita lihat emas dan juga gold itu all time high lagi guys ya. All time high. Jadi yang nggak diajak ini apa? Yang nggak diajak adalah cuman Bitcoin dan juga kripto yang belum diajak ya. Diajak apa dok maksudnya? Diajak naik ya. Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini itu adalah pada saat emas naik-naiknya ya di harga 3.500 ya dolar ya. Di harga 3.500 dolar itu puncaknya. Pada saat ini ya, pada saat itu di daerah sini, di daerah April, di situ Bitcoin junam guys ya. Pada saat goldnya ini diserok ya, dijual maksudnya. Pada saat emas dijual ya kan junam di sini, Bitcoinnya all time high ya di Mei. Kalau nggak percaya kalian bisa cek sendiri ya, di Mei itu all time high nembus ya. Pada saat gold itu turun, Bitcoinnya naik. Oke. Emas sudah all time high tinggi sekali ya. Tetapi yang perlu kalian ketahui saat suku bunga turun ya, jelas ya pada saat suku bunga turun, ekonomi itu juga lagi mau berkembang ya kan. Pasti orang-orang nggak mau naruh asetnya tuh di emas ya kan. Aset safe haven seperti emas akan cenderung turun nilainya ya. Kan turun nilainya. Kenapa kok turun nilainya? Lah orang lagi bunga kredit bank itu lagi murah, suku bunga itu juga lagi turun, ya pasti orang akan lebih memilih aset yang beresiko ya. Oke, pasti akan turun ini ya untuk emas dalam waktu sementara waktu ya. Saat emas banyak dijual, uangnya lari kemana ya? Ya jelas ke Bitcoin ya, yang harganya masih belum all time high ya. Masa sih dok? Ya, iya ya jelas ya. Masa sih dok? Jawabannya benar ya. Iya, hal ini sudah pernah terjadi saat April 2025 yang lalu ya. Saat harga emas 3.500, aset emas dijual besar-besaran ya, akhirnya sampai turun ke sini ya kan. Lalu harga Bitcoin naik tinggi bahkan all time high di Mei 2025 ya. Saat emas di take profit, saat S&P 500 di take profit, saat Nasdaq di take profit, saatnya Bitcoin yang naik. Jadi seperti itu ya. Jadi gantian, liquidity-nya tuh ya muter aja sebenarnya guys ya, cuman gantian. Itu. Jadi sekarang saatnya yang bagus apa? Saatnya bagus untuk kita take profit emas ya. Baru kita membeli Bitcoin ya. Ya. Kemudian dari on-chain analisis Bitcoin Golden Ratio Multiplier ya. Menurut analisa ini ya, jika BTC mencapai garis warna abu-abu itu di mana ya? Maka Bitcoin bisa ke 147k ya. Ya, abu-abu ini. Apakah kita pernah ke abu-abu? Pernah ya, pada saat Desember 2024 ya, itu garisnya abu-abu di sini. Kalau kita misalkan ke garis abu-abu lagi ya, itu ke harga 147k ya guys ya untuk Bitcoin. Tapi aku sendiri ya, untuk targetku ya cukup di 130k aja ya. 130k itu sudah sangat cukup
Oke, ini ya sebelumnya di Maret dan November ya, ini ya Maret nih bahkan tembus garis abu-abu guys ya. Di Maret dan juga November 2024 harga BTC menembus garis abu-abu ini ya. So seharusnya tahun ini ya kita bakal bisa menembus garis abu-abu, yaitu BTC ke angka 140 ya. Tapi kalau kalian nggak mau FOMO ya 130, kalian take profit keluar market juga nggak masalah ya. Ini dari on-chain analysis yang nggak bisa datanya dimanipulasi ya guys ya. Oke, kemudian yang kedua apa? On-chain analysis Mayer multiple juga. Ini golden ratio multiplier, kalau yang ini adalah Mayer multiple. Oke, Mayer multiple ini apa sih? Yaitu indikator untuk membandingkan harga Bitcoin saat ini dengan harga rata-rata Bitcoin dalam 200 hari terakhir ya. Jadi harga hari ini dibandingkan dengan 200 hari terakhir ya, untuk mengetahui Bitcoin sekarang itu mahal atau tidak. Oke ya, di sini kita bisa melihat ya, Mayer multiple ya tanggal 15 Desember 2024 yang aku garis ini ya, yang aku lingkarin ini, itu di angka 1,5 ya guys ya, 1,5. Itu adalah local top, oke? Local top. Nah, sekarang kita berada di skor 1,12 ya, masih di bawah sini ya. Berarti kita belum top guys ya, belum top. Ada kecenderungan kita akan naik lagi tinggi ya guys ya. Kalau enggak kita garis saja ya kayak gini ya, trendline seperti ini ya. Seharusnya kita bisa bullish lagi, masih bisa bullish lagi ya guys ya. Ya. Untuk sekarang belum top ya artinya. Oke dok, saya setuju ya kalau BTC akan naik di bulan Oktober dan November ya. Tapi dok, kalau altcoinnya bagaimana? Oke, kita jawab ya. Ini pasti pertanyaannya kayak gitu ya. Ya, kita jawab ya. Alt season 2025. Oke. Kita lihat ya, kemarin sempat alt season ya dengan indeks 100 ya, dengan indeks 100 di situs ya blockchaincenter.net ya. Kalau di sini kita ke 90-an ya seharusnya kemarin ya. Oke, yang disebut oleh alt season ya. Alt season itu apa? Yaitu top 100 koin ya performance selama 90 hari itu dia di atas Bitcoin ya. 100 top koin ya performanya melebihi Bitcoin selama 90 hari ya. Jadi alt season itu tetap ada guys ya. Alt season itu tetap ada, tetapi ya masalahnya ya altcoin ya atau meme coinmu itu diajak atau enggak gitu ya. Karena di sini enggak semuanya diajak guys ya, enggak semuanya diajak main. Ya, alt seasonnya tetap ada tapi koinmu tuh diajak main apa enggak gitu ya. Sekarang token baru ya, token baru itu listing ya, token baru listing saja bisa langsung menduduki posisi top 50 market cap. Apa dok contohnya? Banyak ya, seperti Aster ya, SPL, kemudian kalau Memcore enggak ya, Mix juga seperti itu ya, WLFI ya kan, tembus 100 top 100. Oke. Nah, kalau misalkan token baru listing aja posisinya tuh bisa 100 ke atas ya, jadi token lamamu bagaimana gitu ya. Jadi di sini gimana ya? Token-token baru itu bisa langsung naik ke atas guys ya, bisa langsung naik ke atas dan sentimennya tuh langsung masuk ke situ, seperti ke XPL, ke Aster gitu ya. Token-token lama seperti kayak Fartcoin, Mudeng itu gimana ya? Sudah nggak bisa naik lagi guys ya, seperti itu. Jadi alt seasonnya tetap ada tapi kalian diajak apa enggak? Oke, di sini ada DocSans ya, ada DocSans alt season theory ya. Jadi gini ya, untuk kategori koin ya, koinnya tuh terbagi jadi dua ya guys ya. Terbagi jadi koin terpilih ya dan koin tidak terpilih. Koin yang terpilih itu apa dok? Koin terpilih adalah koin yang ikut naik saat alt season terjadi. Alt season terjadi itu apa ya? Saat indeksnya melebihi 75 kayak gitu ya. Koin yang tidak terpilih itu adalah koin yang tidak ikut naik walaupun alt seasonnya sudah dimulai. Oke, kemudian mekanismenya gimana dok? Ya, mekanismenya adalah ketika alt season index menyatakan alt season di atas 75, tetapi koinmu belum naik ya, artinya koinmu itu termasuk koin yang tidak terpilih. Ya, misalkan nih alt season indexnya udah di atas 75, tapi altcoinmu nggak naik nih atau meme coinmu belum naik, berarti meme coinmu termasuk koin yang tidak terpilih guys ya. Ya, pada saat koinmu itu tidak terpilih ya, alt seasonnya tuh tetap valid ya. Dok, ini koinku kok nggak naik ya dok ya gitu ya. Padahal ini sudah alt season gitu ya. Kok nggak naik? Berarti ini alt seasonnya nggak valid ya. Itu salah ya. Alt seasonnya tetap valid,
meskipun koinmu tidak ikut naik ya. Di sini buruknya ya. Tetapi ya saat alt season index turun di bawah 75 ya kan, koinmu yang tidak terpilih tadi ya, koinmu yang tidak terpilih tadi, contohnya apa dong? Contohnya kemarin Fartcoin itu nggak terpilih ya guys ya. Fartcoin itu nggak terpilih, terus ada ya banyak ya, entah itu Render, entah itu Manta, entah itu ARB ya, banyak banget yang nggak terpilih ya. Ondo itu juga nggak terpilih ya. Saat alt season index turun di bawah 75, koinmu yang tidak terpilih tadi itu akan ikut turun ya bersama pasar ya. Naik nggak diajak, turun ikut turun ya kayak gitu. Makanya alt season teorinya tuh sekarang seperti itu. Intinya tidak semua koin naik ya di alt season ya. Kalau koinmu tidak termasuk yang dipilih ya, bukan termasuk koin terpilih, dia akan stagnan ya. Stagnan itu apa? Stagnan itu tetap ya guys ya, tetap di situ-situ aja. Dia akan stagnan saat alt season dan harga token tidak terpilih itu akan turun lagi ketika alt season index mulai melemah. Jadi apes lah ibaratnya ya. Koin yang tidak terpilih ini apes ya. Kalau misalkan terjadi kayak gitu ya langsung jual ya, langsung jual kemudian langsung swap ke koin yang terpilih ya guys ya. Seperti itu. Oke. Jadi PR-nya kita cari altcoin atau meme coin yang berpotensi terpilih ya untuk alt season terakhir di 2025 ya. Kemudian pertanyaannya susah dong dok, ya susah dong dok untuk mencari seperti ini. Ya betul sekali ya, sangat susah, sangat amat susah untuk mencari koin yang ikut alt season ya tahun ini ya. Oke, ini bullish skenario ya, semakin banyak company ya atau perusahaan yang membeli Bitcoin. Oke, kemudian untuk para holder Bitcoin ya, Bitcoin selalu bisa menghasilkan keuntungan asalkan kita sabar menunggu ya. Walaupun kita sangkut di atas ya, kita tinggal nunggu 4 tahun pasti kita cuan untuk Bitcoin ya. Bitcoin topnya kemarin berapa di siklus sebelumnya? Di siklus sebelumnya adalah 69.000 ya. 69.000 di harga sekarang apakah murah? Ya murah ya. Padahal itu adalah pucuk ya, pucuk dari siklus yang lalu gitu ya. Kita tinggal ngehold aja. Ya, jadi untuk Bitcoin ini adalah suatu aset yang pemaaf guys ya. Misalkan kita wah telat jual nih ya udah di hold aja. Oke. Kemudian Bitcoin Banana Zone ya segera akan tiba ya. Segera akan tibanya kapan? Ya Oktober atau November 2025. Alt season terakhir ya akan terjadi juga ya di Oktober, November, Desember ya gitu. Oke, terakhir ya, join with our positive community ya. Kalian akan dibimbing dari awal dari cara membangun portofolio kripto yang benar sampai cuan bareng di market kripto mau bull market atau bear market. Kita akan cuan selalu ya. Di sini ada testimoninya ya. Sini cukup banyak ya guys ya, cukup banyak. Bang Hendra ya. Kemudian ada siapa? Bang Robi ya. Ada banyak banget. Bang Denny juga cuan terus ya, banyak banget ya. Chill House kita cuan banyak ya. Fartcoin juga oke kemarin ya. Kemudian NIT kita 10x ya. Kemudian Chill House kita juga 4x, 3x ya. Bang Dirga juga cuan ya. Ya banyak banget ya. Kemudian kita kemarin itu call XPL juga 100% ya. Kemudian Aster ya, Aster itu kita Aster tuh 10x ya guys ya. Aster tuh juga 10x ya. Mudeng juga lumayan walaupun sekarang udah nggak perform ya. Ya. Jadi kita cuan banyak banget ya guys ya. SPX kita juga lumayan, Aster juga lumayan ya kan. Aster kita juga cuan banyak banget, SPL juga cuan banyak banget. Kalau misalkan kalian mau bergabung ya, kalian bisa chat adminnya ini sebelum harganya naik karena ini juga akhir bull run ya. Kalau misalkan kalian nggak mau telat ya untuk take profit ya. Kalau misalkan kalian telat itu kalian bakalan minus 90% guys ya. Kalian bisa chat admin di sini. Ya. Kesimpulannya ya, not financial advice, semua yang ada di sini merupakan analisaku pribadi ya. Bitcoin sedang dalam fase fear ya atau sedang dalam fase ketakutan. Hal ini sangat bagus untuk melakukan cicil beli ya. Yang ketiga, ada baiknya kita melakukan cicil beli serok ya, terutama BTC ya, dan diikuti oleh altcoin, meme coin favorit kalian. Waktu kita di bull market 2025 ini sisa sedikit ya guys ya. Bisa jadi ini adalah kesempatan terakhir untuk kita serok ya di September dan Oktober awal ya. Bull market akan terus lanjut berjalan pada Oktober akhir dan juga November 2025. Jangan all in pada semua project yang sudah kita analisa. Tetap fokus portofolio utama 60% adalah Bitcoin ya. Selalu bersiap apabila ada penurunan, bukan jaminan untuk cuan ya guys ya. Selalu bersiap aja apabila ada penurunan. Semua adalah potensi ya, bukan suatu kepastian ya. Semua yang di call di sini itu adalah suatu potensi ya, bukan suatu kepastian. Selalu riset sendiri, jangan langsung membeli apa yang sudah
dilakukan atau dianalisa. Oke, terima kasih ya. Ingat, segala perbuatan buruk kita selalu ada balasannya. Kalau di dunia namanya karma, kalau di akhirat namanya dosa. So, jangan lupa berbuat kebaikan. And bye-bye guys.